Sebenarnya kalau panjenengan itu di modal lebih suarga. Kalau ada pintu surga itu panitia korban. Ya panjenengan sobat buta mereka. Amin. Sebagai nopo, kenapa saya sangat kagum dengan orang panitia korban? Siji, setora dibayar. Loro, nak tombok tenaga minimal. Telu, mesti dicacat. Papat dinamaikin. Lima disembunyi. Ini istiqomah. Ini disembunyi saat ini panitia maling. Itu loh yang hebat dari itu. Makanya saya itu kagum dengan kalian itu. Saya pernah ngerasain waktu kita SMP ya tadi tetangga nopo panitia korban. Jadi saya selalu kagum panjenengan. Wong apike ngono. Dunia nek yo belum. Ini lho contoh sing hebat. Bila taala jenengan. Nak coro jenengan mutungan, ngono boleh usaha dewi. Ini dari sing tukang nyacat ini mesti sing siji ra korban. Loro mesti bodoh. Wis mesti iki. Wong anggere kok nyacat mesti bodoh. Wong anggere kok ngomong iki bodoh. Kira-kira siang ini sing ngomong sinten? Siji kula loro Mas Anto, telu MC, papat Pak Bowo. Ala bodoh ning dunya ora. Maka ini kita sharing saja apa dari sisi medis dan sebagainya. Nanti urusan itu nyembelih dan sebagainya. Nanti besok nih saya bawa Pak Muhammad Mas Anto, ini luar biasa. Beliau adalah juara nasional. Ya kalau juragannya benar itu orang saya mukul itu. Terakhir saya coba di Dumai. Kami diundang oleh Riau Perda Dumai. Dikai sapi saya di atas nikel sebuah hutan. Waduh, ini koyo batinnya asemnya. Panitia ini muncul, wong Jawa ini kira-kira iso ora. Untuk ora bawa beliau, nah aku sudah mau mulai tenang. Akhirnya di perkuteh ora iso. Ya lagi, uangnya gua tenan itu. Terus gua rata dicekel wong. Di sini mendeli, akhirnya beliau jadi korban kok bisa jatuh beliau itu gludung tenan. Wah yang batin ini judikan nasionalnya gludung. Gak usah takir-takir. Cepat mati ya. Tapi akhirnya jalan terakhir pakai gitu. Paling musim itu banget tali yang paling panjang dipakai karena galai teman. Saya merasa merangkul. Tiba-tiba pepetnya lalu mau belet rampok batin lu alhamdulillah dari sini wong Jawa dilawan alhamdulillah. Jadi nanti silakan saya akan lihat dari sisi medisnya. Baik, ini beberapa kali dari kawan-kawan dan ini dari kocok-kocok KP kocok berjuang KP jadi saya setuju. Saya dosen S1 di FKH, dosen S2 program pasca sarjana master. Saya dosen Yaksud Bayu Sabit Adamago, surat An-Nisa ayat 100. Kemudian dan surat At-Tolak 2-3, surat At-Taubah 40. Barang siapa yang ngewangi Gusti Allah, maka akan dikuatkan hidupnya. Pramila Rasulullah ketemu dengan wong sing ikhlas-ikhlasan. Urusan ini korban mugi-mugi Gusti Allah memberi kebaikan untuk kita. Amin. Nah kita urutkan 5 hal yang harus diperhatikan untuk korban itu. 1, pemilihan hewan korban yang sehat. Yang kedua, pemeriksaan antemortem. Antemortem itu sebelum disembelih. Yang ketiga, cara penalian atau penyembelihan yang baik dan benar. Yang keempat, pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan sesudah disembelih. Yang terakhir, bagaimana distribusi daging secara medis itu ya. Karena Bapak Ibu sudah pengalaman ya, kita sharing-sharing hal yang update saja ya, karena panjenengan sudah terbiasa. 1, penyakit yang sekarang endemik di Jogja, di Sleman terutama dan Gunung Kidul adalah antrak. Antrak itu di Jogja daerah endemis yang sedang jeblok ya, menika wonten gaya Blajo Mas Bu di Prambanan. Itu perbatasan dengan Gedang Sari. Antrak itu KLB ya, termasuk kejadian luar biasa karena bisa membunuh dengan cepat pada manusia. Kemudian yang kedua adalah LSD atau lato-lato, lampiskin disease. Yang ketiga adalah PMK atau FFD, penyakit mulut dan kuku. Nah, yang pertama, kenapa antrak itu yang pertama?
karena antrak ini sangat kontagius, sangat mudah untuk menular. Dan kalau sudah menular ada dua tipe kulit dan tipe paru-paru. Yang paru-paru itu mati, yang lebih kejam daripada COVID. Kalau yang kulit itu bengkak. Nah, cirinya cuma satu, yaitu dari lubang alami. Ampun tendengan Indonesia di kuat teman ya. Pertanyaan saya ditekuk. Ampun. Jadi dari lubang alami ada darah segar, yaitu hidung, telinga, dan anus. Pun kalau bapak itu ketemu sapi dengan ada darah segar dari telinga, hidung, dan anus, 90% adalah antrak. Apa yang dilakukan? Don't touch, jangan pernah dipegang. Karena kalau dipegang kemungkinan penularan itu cukup tinggi. Sehingga apa yang dilakukan? Kalau ada yang nonton kok kebetulan positif, maka semua baju, celana semuanya dibakar. Kemudian dia harus mandi bersih, kemudian ke rumah sakit untuk memastikan dia terbebas atau bisa dikendalikan. Apa yang dilakukan? Lapor, Pak Cukup, Pak Lurah, Pak Camat sampai kabupaten. Karena kejadian luar biasa, nanti yang mengodah itu adalah petugas Kades COVID ini loh. Nanti ada orang seperti astronot itu nanti kan dibakar, dipendam semua, mulai dari pandang sampai ke tali dan sebagainya. Karena antrak ini kalau sudah di tanah bisa bertahan 20 tahun tanpa inang karena dia bakteri. Jadi udah di situ bentuk spora, mungkin waktu mau bocah lewat bisa kenal. Ada sapi yang lewat situ bisa terkena. Inilah yang namanya antrak. Dan yang menyebabkan kematian itu sebenarnya daging sapi yang terkena antrak tidak bisa dibedakan dengan sapi sehat ketika sudah disembelih. Yang di Gayam Harjo itu ada sapi orang antrak, kurang ngerti loh, dipotong. Nah ketika dipotong, kemudian dibagi-bagi kan biasa di kampung. Maka semuanya masuk rumah sakit, yang makan itu satu meninggal dunia. Karena tidak tahu kalau itu daging antrak. Maka ini pemeriksaan untuk sapi harus sebelum disembelih. Kadang-kadang wanita korban yang tidak begitu peduli. Ketika sapi datang, saya temoni minta cile. Kadang-kadang orang ditemoni. Sapi ini telu, rampung. Mulai hari ini jangan. Nanti ada bukti yang harus dilakukan, yaitu bentuknya kalau kena antrak, itu bentuknya bakteri, kemudian seperti ini, kulitnya lempuh, seperti ini. Jadi yang tipe kulit atau yang seperti ini tipe kulit dari antrak. Kita itu juga endemis ya. Saya sering ditanya, Pak Ustadz, kenapa gelar Idul Kurban kok ada masalah? Saya mengatakan ini dari sisi politik saya tidak tahu. Ini Allah bisa Pak. Dalam masih misro saya tidak tahu. Tapi dari medis itu ada penjelasannya. Karena kalau korban kebutuhan sapi tinggi, sehingga belantai itu akan memobilisasi sapi dalam jumlah banyak. Karena kebutuhannya banyak, sapi yang loro katut, sapi yang kurang sehat katut. Ketika dalam perjalanan, semua hewan itu kalau ditransport mesti akan stres. Semuanya. Akibat dari stres adalah penurunan kekebalan tubuh. Makanya ketika itu korban mesti akan apa? Karena kondisinya itu penjelasan yang bisa diterima, gitu. Nah, maka dari itu kita harus bicara tentang ini. 70% manusia diciptakan oleh hewan. Yang kedua ini LSD, lato-lato. Lato-lato ini bentuknya ini tidak menular pada manusia. Ini yang aman. Cuman kalau ini dipotong kan menjijikan ada. Dagingnya itu kontol Pak Jalan. Beberapa gagal menerangkan ke saya kalau itu dikerok itu akan kena 30% dari daging. MUI kan ini kan harusnya tidak sah untuk korban karena sakit Pak. Tapi kan kita nggak tahu karena ini penularannya bisa H-2 dari korban. Sapi teko H-2 sehat atau kurang sehat, dia kena. Maka lato-lato ini, maka MUI dari edarannya boleh tanah terpaksa. Itu tapi kan ya semoga ya makanya kita harus selalu supaya kita sehat, sapinya sehat sehingga tidak terkena dengan lato-lato ini. Nah yang terakhir ini penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku atau disebut dengan FMD, foot mouth disease.
FMD ini penyebabnya virus seperti persis COVID. Bentuknya strainnya sama, cuma beda, mungkin beda apa lah, ya beda strain ya sama bangsa. Ya ponakan lah, kali COVID-19 itu. Cirinya mewah terus. Kemudian nanti semingguan itu kakinya kena luka, maka disebut penyakit mulut dan kuku. Jadi mewah terus. Ya. Atau seperti ini Pak, Bapak Pirsa ini kan di cingurnya merah-merah, kemudian keluar ingus, lalu ini di lidahnya itu sariawan, tapi sariawannya itu dalam, dan mereka sapi-sapinya tidak mau makan. Nah, penyakit ini tidak menular juga pada manusia. Cuma masalahnya kalau lato-lato itu LSD itu dengan lalat sapi, caplak. Tapi kalau yang PMK ini itu virus maka lewat udara. Hebatnya virus ini, kalau COVID itu kan 6 jam tanpa inang. Kalau ini 1 bulan tanpa inang. Dia bisa di udara itu 1 bulan. Lalu kalau kena angin dia itu bisa bertahan 120 km. Jadi kalau kita di sini nanti sampai Banyumas. Kalau anginnya ke timur ya Magetan, kalau malam ya sampai Demak. Nah, lalu apa? Karena ini wabah, maka MUI boleh, tapi terpaksa. Habis baca tekok, tapi kepala dan kaki tidak boleh diapa-apain untuk menghindari itu. Kenapa saya menerangkan yang sakit-sakit? Yaitu tadi, karena kalau sudah berbacot di tubuh, wis tekan masjid, yang kurang rondino, kena. Nah, syaratnya untuk itu kita mencari yang sehat. Sapi sehat itu ada 1, wajahnya ceria. Wajahnya ceria itu duit, atau tuku bakmi enak, itu ceria. Yang kedua, matanya jernih tidak kotor. Yang ketiga, lubang alami tidak ada leleran. Yang keempat, tidak pincang. Yang kelima, responsif terhadap lingkungan. Kemudian yang keenam, bulunya halus tidak kusam. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, ini wonten contoh pedet umur 12 tahun ini ceria. Ya, ini wonten lincah ngene lho. Ini pedet lho, ini setahun berarti. Lucu banget loh. Iya. Nah, ini lucu banget. Sehat. Nah, ini tipe yang ceria. Yang ini adalah sapi yang sehat. Sapi yang kurus potensi sakit tinggi. Jadi jangan berandai-andai atau menyepelekan sapi kurus. Selama itu punya pilihan, jangan ambil sapi kurus. Karena sapi kurus itu bisa sakit. Kalau sakit, maka potensi terkena penyakit menjadi tinggi. Nanti nih, mending tunggu sing cilik daripada gede nih guru. Cilik bisa regane 17, regane 15. Ini udah sapi 13 ya. Masuk ini korban sapi. Panitia petuk. Nah, kemudian yang ini adalah jenis pun mata itu jernih. Nah, ini matanya lodongan. Jangan berspekulasi mengambil sapi yang matanya tidak bersih. 1 cacingan 2 sakit. Sekali lagi nih dulu, cari yang perfect pokoknya. Selama itu bisa cari yang perfect, jangan berandai-andai dengan orang popo. Dan nanti untuk popo tenang gitu ya. Nah, ini yang saya ini berair Sleman, Bantul, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen sampai ke Magelang. Itu mesti positif cacing hati. Kecuali yang tidak ada adalah dari Gunung Kidul, Blora, Purwodadi, Bojonegoro, Tuban, sebagian Sragen, daerah Kapur. Kenapa? Karena cacing hati itu siklusnya melalui air sawah. Selama daerah itu ada air sawah yang dialiri, pasti ada cacing hati. Jadi jangan ribut, jangan merasa bersalah ketika disembelih ono cacinge. Selama itu berasal dari Sleman, Kulon Progo, Magelang, mesti positif. Makanya ini harus bersih. Kalau ini cemerlang,
berarti kehadiran cacing tidak berpengaruh. Dalam bahasa medis namanya tidak bersifat sistemik. Tidak bisa sistemik jadi aman. Yang kedua, tidak pincang. Gila aku buat pincang. Pincang ada dua. Kalau pincangnya bawaan tidak sah. Tapi kalau pincang termasuk cacat. Tapi kalau pincangnya karena sakit boleh. Misalnya bengkak, luka, kesandung itu boleh. Tapi kalau bawaan ini contohnya ngurdek, dhuwur cendek, bengkok yang berlebihan, itu sebaiknya tidak diambil. Kemudian yang ketiga itu cuping hidung, congor, itu pakai punggung tangan, diginikan. Yang sehat itu harus lembab. Lembab itu umes ya, begini orang basah. Ya. Kalau dia itu kering, berarti dehidrasi kemungkinannya dua. Satu, dia kurang minum, mungkin dalam perjalanan, lupa. Yang kedua, sakit. Nah, itu ada dua. Kalau dia kurang minum, airnya itu air seember ditambah garam. Itu kalau langsung minum berarti cuma haus. Tapi kalau dia dikasih itu minum baik, berarti dia memang sakit. Nah, meler sedikit nggak apa-apa. Paling mengkokean es teh jumbo. Saya gotong yang lain. Itu paling yang mengkokean. Kemudian kuping. Ini yang namanya responsif terhadap lingkungan. Karena ini dari sana, maka dia akan noleh. Kemudian kupingnya jepiping itu responsif. Ini ono sinar, ono suara kok ngepleh, terus kemungkinannya dua. Satu sakit, loro budek. Yang budek kan aneh itu loh. Makanya terakhir setelah itu semua aman, kan dari sisi medis itu sudah memenuhi syarat. Maka yang harus dilihat adalah ini torpedo. Ini torpedo. Torpedo itu harus simetris kiri dan kanan. Ini kontennya tinggi. Ini nak siji itu cacat. Jenenge sanglir atau dalam bahasa ilmiahnya cryptordismus. Kenapa ini cacat? Karena kalau itu cuma satu, ketika dalam kandungan itu bakso ini itu tidak turun, mas. Ada kelainan di situ sehingga bakso tidak bisa turun. Itu namanya maka kelainan. Tapi dari sisi medis sebenarnya ini tidak apa-apa. Sapi dengan satu ini tetap bisa membuntingi sapi betina. Tapi untuk urusan fikihnya, kalau dia itu termasuk cacat, maka nak pun kabeh komplit dengan periksa niki. Islamburi, ojo di waktu-waktu. Siji koloro yo. Gajul namanya. Karena itu, nah konten ini kan berarti ini siji. Tapi kalau tidak simetris asalkan ada itu boleh, ya. Tidak harus podo persis. Ya rada gede cilik ra apa-apa. Kok sampeyan kok bejo delok ini dhewe-dhewe. Gak siji kono. Nah ini satu sing sehat banget. Ini sehat tenan. Tidak rusak. Ya, kita sepakati kalau hadisnya bahwa harus binatang ternak, domba, kambing, kemudian sapi dan unta. Cuma kalau di Indonesia kan ada kerbau, ya, kalau di Arab kan ada. Jadi kalau kita akan bicara sapi, domba, kambing dan unta. Kemudian yang ketiga, Rasulullah ketika lewat hadis Muslim. Jabir ketika Rasulullah, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musnah. Terkecuali kalian jika memperolehnya, maka sembelihlah domba yang jazaan. Jadi syaratnya kudu dewasa. Boleh yang tidak dewasa, asalkan tidak ada lagi yang dewasa. Permasalahannya kalau di sini kan bukan dewasa atau tidak. Permasalahannya iso ora. Bedanya yang dewasa kalau orang. Nah, karena panjenengan itu takmir masjid, mestinya bukan lagi pegawai peternakan, maka saya tidak akan menuntut Bapak untuk bisa memeriksa. Nah, kalau penjenengan tahu umur, kan kita sepakati di hadis, sapi 2 tahun, kambing domba 1 tahun. Kambing domba itu 8 bulan sudah termasuk dewasa. Tapi di hadisnya 1 tahun, lebih aman 1 tahun. Sapi itu 1,5 tahun. Kalau sapi Bali itu 1 tahun dewasa. Tapi kita sepakati dengan Rasul saja 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Nah maka 2 tahun. Kalau panjenengan tahu sejak lahir sampai sekarang umurnya 2 tahun, selesai masalahnya.
Misalnya minggu tenan dia dicateti, maka sudah 2 tahun sah. Kalau tidak tahu karena tidak ada sapi duwe KTP, maka nganggo cara poel. Poel itu ganti gigi, minimal 2 ganti gigi 2, yaitu bawah nih. Sapi kambing kan giginya ke ngisor tok, dhuwur ra ono. Asalkan sudah 2 tanggal seperti ini, tanggal 2 ganti gigi. Gigi poel itu ganti gigi dengan gigi yang lebih lebar dan tidak tajam sah. Niki 2, maka niku Pak. Ini juga ini poel oke. Maka dari itu kita akan bicara menikah. Ini 2 ganti, yang ini sudah mentok, oke banget itu sudah 8 tahun 6 tahunan. Caranya berpun, ya sudah. Yang penting jadi kemarin itu ada permasalahan. Ketika saya ditanya oleh para guru besar Gajah Mada terkait poel, Dr. Agung, poel sudah tidak relevan. Kenapa saya bilang gitu? Karena sekarang sapi tidak makan rumput, berarti poelnya mundur. Dia bilang panjenengan salah memahami poel. Poel itu bukan gigis, poel itu bukan patah. Nah, cara bocah ini masih setahun dikai banggulo gigis, tapi tidak lepas. Gimana Bapak? Jadi poel itu hubungannya dengan umur. Nah, pakanane itu rumput atau pring kasarane tebu, gigis dia patah, tapi tidak akan pernah poel. Jadi makanya poel itu umur. Nah, coplok pripun mboten iso. Wonten bakul sing pinter, yuk pinteri. Teko ngomong, iki wis poel. Kok ompong ternyata dicoplok. Mergo panitia wis ngerti kudu poel. Lagi kok wis poel. Nanti iki wis coplok, sesuk gak betul, tidak boleh. Poel itu adalah tumbuh gigi. Kenapa saya sampaikan itu? Yang tahun kemarin kan saya pilih-pilih ketemu satu masjid. Panitia dia ya pinter, ini rada pinter. Dia ngomong, wah Pak Ustaz seneng loh wong siji ini, semangat tenan. Pak Ustaz terima kasih, sudah saya siapkan, nggak saya memang dijejel. Dicek deh, buat nih pun musibah. Apa itu ya? Wah, Ustaz, saya kan ngomong siji ini. Akhirnya tak cek, ini saya musibah mikir loh. Sing papat tidak sah. Ini dari wali ngomong, gimana Pak Ustaz? Oke toh? Mana ya oke. Ini juga tak rangkul. Mas, sampai ngono ini, sampai ngono kaget deh. Masih papat baru mulai mau bilang. Aku ini suka ngomong. Aku ngerti, aku nih. Lanjut pripun Pak Ustaz? Ya tahu mungkin kok basic dibelah kowe. Aku ya. Ada kok dibelah tenan kok gitu. Ning yo tempat iki kowe ora ngerti tenan. Ambo kan ora meriksa tenan. Ambo ngoten kok ora adoh. Ora apa-apa bismillah. Muga-muga sah. Wong bodoh mulai. Aku ya. Jadi kesimpulannya mending bodoh wae. Jadi pertemuan ini ra perlu. Kan kabeh saya. Pak Kacil tidak usah. Kemudian 3 hal yang membuat haram. 1, tidak disembelih atas nama Allah. Kita sepakati itu rasa dibahas Al-An'am 145. Hewan yang dipotong saat belum mati. Tadi sudah diterangkan Mas Anto. Kapan itu mati? 1, darah berhenti atau mengalir seperti pasta. Yang kedua, pelmotrit diginiin. Nah, kenapa kalau belum mati kok dipotong nanti itu haram? Karena sudah 3-5 menit itu kesempatan untuk darah keluar. Selama saraf itu masih tersambung, maka semua alat, semua organ masih bisa kontraksi. Akhirnya apa? Darah keluar. Ya, darah keluar dari daging, sehingga ketika mati itu semua sudah hilang. Ini nak kesusu dipotong, maka saraf terhenti dalam sekejap. Darah masih tersimpan di daging. Berarti kalau dia membagi daging, katutan darah. Rasulullah itu apik banget. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya kalau menyembelih itu dengan cara yang baik, hendaklah kalian menajamkan pisau kalian untuk meringankan beban yang disembelih. Jadi syaratnya di Muslim 1955 1, tajamkan pisaunya. Rasul itu antek ngendiko eksplisit, berarti memang harus diperhatikan. Tajamkan pisaunya. Dan 2, ringankan bebannya. Nah, pisau yang tajam nanti ini Mas Anto
paling tidak pisaunya Mas Anto itu sebuah ke 400 atau 10 saya bisa 10 kali tanpa ngasah itu 750.000. Cirinya adalah ya rego nomor anggere ping 10 punya belah ora perlu diasah, itu berarti standar. Ini nak pisau jenengan kok belah pisang yo bisa. Berarti niku ketul, niku digongiris grambang. Apa meneh digongiris siji kayak itu grambir bisa meneh. Itu kudu istighfar. Nah, buku sing 1 juta niku sopir 20 tanpa di asal. Sing 1,5 juta. Jenengan budaya kudu tuku sing 3 yuta. Iku ora kapak-kapak iso mbelah dhewe. Wis kaya tak sindir jeneng ramu tuh. Pancen tak diumumke, infak Jumat sak menika saldo 20 juta. Duwe peso standar. Boten. Ini bukan masalah kemiskinan, ya, masalah konsistensi kesadaran untuk ikut sunnah Rasul. Masa dia 1 juta orang tuku, gila milih. Sesuk dicoba ya Pak ya. Ambil ngiris kok pisang kok itu biasa, orang standar tidak sunnah. Ada mungkin sih untuk melanggar sunnah. Nah, orang yang murah ini nggak boleh mati sepiro. Mengumpulkan apa ini untuk 20 juta. Ini yang penting. Makanya loh diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud dan Ahmad. Mutakbar kabeh ini penting. Kalau adalah saudara kalian menenangkan hewan yang akan disembelih dan menajamkan pisaunya. Cepat banget ini. Jadi ada 4 hal yang diperhatikan dan tidak haram. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Kemudian yang ketiga apa? Tenangkan dan kurangi bebannya. 3 hal. Kalau 3 itu tidak dilakukan, potensi untuk menjadi melanggar sunnah Rasulullah. Nah, contohnya yang kalau itu stres Pak, itu nanti akan berlanjut. Akibatnya itu domino. Makanya hilangkan stres. 1, ini. Kalau Jogja juga ada, Jawa Tengah, di luar Jawa mungkin masih banyak. Di Jakarta itu tidak boleh. Ya. Kemudian ini, ya. Kemudian yang ketiga ini yang penting, sapi tidak boleh meloncat. Sapi itu anatominya tidak diciptakan untuk meloncat seperti anjing, harimau, dan kucing. Kucing itu begitu pintu dibuka, anjlok wani. Sapi itu buat dibuka menang baik. Oh, sapi dibuka kok pengen lain-lain. Orang kenapa? Karena dia takut. Karena apa? Kaki depan itu memang tidak diciptakan untuk meloncat. Kalau sampai meloncat, ini maka beban kaki depan mendapatkan 4 kali berat badan sapi. Sehingga kalau sapi orang ada 1 kilo, kaki depan mendapatkan beban 1 ton. Maka dari itu perlu dikai planset. Ini sing kotak-kotak ini harus ngedonke. Dibalik, diseblak, ditekuk ekornya. Sakit sekali di kolor. Itu karena ketakutan. Maka dari itu, ini kita ngerti hakiwatan, aku plansetan. Minimal sapi itu jangan meloncat terlalu tinggi, mungkin dikai rumput, dikai tanah. Sehingga saya tadi matur, kalau ada sapi datang, panitia harus menunggui. Kenapa? Karena yang terjadi ini namanya luxatio sendi. Karena dia meloncat seperti ini. Sakit. Karena luxatio sendi, iso melaku, betul tak? Nak orang atas 1 kilo, saya nyunggi sopo. Akhirnya dinamakan. Syarat. Kalau di syarat ini yang terjadi, Bapak. Kalau kita ketutup, orang ini yang mau anak sawah ini. Sekarang sapi dosanya apa? Kok jadi dipiloro kan panitia itu? Dan kalau ini terjadi di samping sakit menyiksa hewan, apa? Daging terhenti, apa darah terhenti di dalam daging. Sepipun dari ketoknya sampai. Kalau dihilangi, dibuang dagingnya. Sing dibuang sih saya nanti. Oh, kita tidak tahu yang ada darah sebelah mana. Sehingga kalau itu dipotong-potong berarti kita membagi darah di dalam daging. Makanya Rasulullah Nabi buang atau tenangkan hewannya, kurangi bebannya, kemudian sembelih dengan cepat. Mungkin ini tidak terjadi. Ini orang foto ini berarti kan terjadi. Nanti letakkan. Oh, sesuatu mati. Seperti mau jauh-jauh.
kecilok, kok dimsum gitu. Kenapa? Karena kalau dia penuh, itu kan ada metabolisme, toh? Ada metabolisme kan berarti ada sisa metabolisme. Nah, itu bisa mengurangi kualitas daging. Yang kedua, sapi itu kan 12 jam tidak cukup merubah makanan menjadi daging. Jadi sore itu dipakani sing oke, isu mandeg tenggane waduh. Perut sapi ini juga sekawan, Pak. Dan biasa berhenti di rumen. Makanya nak niku aja dibawa resiki kali niku lak digotong karo rumene. Padha karo gotong telek. Lak mesake sedikit saja gotongnya enteng, sapine nyaman. Nanti ini tetap boleh dikai titik-titik jalan banyak-banyak. Sapi tidak harus nyaman, satu sapi suka berkoloni. Jangan dibiarkan sendiri. Jadi misalnya sapi papat atau minimal loro-loro, ojo diri-diri. Nah diri-diri udah stres, bengok-bengok. Nah loro kan nyaman, omong-omongan. Iya, sesek mati. Bojomu tua ini. Tenang aja, Ustaz titip ke Mas Santo. Senang, harus kayak Mas Heri ya. Jangan berkoloni. Yang keempat, sapi tidak suka ruangan tertutup. Jadi ditempatkan di gudang, di tempat keras itu tidak boleh. Sapi suka di halaman, sing pandangannya gumewa, dua cukup diberi terpal. Kemarin kan di grup ada yang dipitong, sapi dipitong karena tenang itu salah. Jangan dilakukan hal yang seperti itu, karena dia akan stres. Terakhir, sekarang dibawa ke lokasi tidak perlu diarak. Kadang sebenarnya kan ditutup cili-cili, mampu bunyi-bunyian, kabeh bawa kecil. Tidak ada gunanya, cukup wong telu narik buri ngeturke. Kadang-kadang itu cacing cilik 5 tahun, kalau cacing cilik 50 tahun. Ngopo datang ngeturke gitu ya. Karena kalau ini terjadi, maka akan membuat seperti ini. Cepat 1 jam itu juga. Kalau yang parah itu hitam, saya api, saya abang ke ini. Ini kan untuk saya api banget nih. Nah, untuk itu tuh stresnya. Nah, makanya kadang-kadang daging ini dewe ini saja wis mulai memutih. Kemudian orang-orang mengatakan, saya ini pasukan Yahudi ini. Wah, panitia ini petro ini, tuku pedet. Menyakitkan tadi. Padahal itu sebenarnya karena stres tadi itu memutih. Nah itulah yang dihindari. Nak mau apa banget gitu Pak. Nah daging ini gimana? Anti kolesterol. Orang asam urat, darah tinggi bebas. Wih nak tenang, dia tak tahu si doa. Benak sesuk mangan jeruan, mangan daging apa orang bakal mengaruh darah tinggi, orang kolesterol. Sehingga ambil bermakan akeh, tuh rasa prinsop. Aman nih wes. Besok ini, orang sapi ada mendelek kayak ini. Kemudian ini, dia tahu ditindih wetengnya, ini nganggo seragam, apa itu judulnya? Gambar ini penyiksaan dewan yang terkoordinir oleh panitia, dihadiri oleh pejabat dan diamankan oleh petugas. Nah ini ngopo seragaman? Seragam yang menurut gue senang. Seragam sapi dibekekeng. Betul-betul sapi nanti mendelek, ditindih. Ini ngopo? Ini saya hadir itu Pak Camat, Pak Lurah. Ustaz Agung. Berarti ini orang goblok kumpul. Senang banget. Kan supaya menulis serap benar itu. Kemudian ini kayak sopan yang saya di kota menemui. Ya masih ada ya, makanya diajari nali kaki, top beliau, musuhin. Ya rasa tinggi di mana boleh otaknya banyak. Niki tipe slimpong ini yang masih banyak Mas Anto. 4 kaki ditali, baru diangkat, tipe. Nah mau ini masih ditendang arm slimpong nih, arm naruhnya kan sikil nih. Masih banyak yang seperti itu. Hentikan, ini kok malah nggak boleh. Nah saat ini mawon, tips itu menjatuhkan sapi. Tips jitu merobohkan sapi. Pertama, tali